Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam renungan singkat bersama saya Giri Tengker, dan Saya Surya Saputra. hari ini kita akan bahas yaitu tentang dosa besar dalam rumah tangga. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu bagi setiap kami, sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, siang, sore, malam hari ini, semua karena berkat kasih setia-Mu. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami benar-benar paham, mengerti tentang setiap kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa sekarang ini salah satu hal yang ingin dirusak oleh iblis itu adalah keluarga. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat Alkitab mencatat bahwa keluarga itu punya peran yang penting dalam Alkitab. Jadi kalau saudara lihat dalam kitab Kejadian, kitab awal dalam Perjanjian Lama, itu dimulai dengan keluarga, Adam dan Hawa. Perjanjian Lama ditutup dengan kitab Maleaki, di mana di situ ditulis bahwa Tuhan membenci perceraian. Lalu, saudara yang terkasih, Perjanjian Baru dimulai dengan Injil Matius. Ada keluarga juga di situ, yaitu keluarga Maria dan Yusuf. Ditutup dengan kitab Wahyu, di mana dikatakan bahwa ada pesta perkawinan anak domba. Artinya, keluarga itu punya peran yang penting dalam Alkitab. Dan sekarang ini, saudara, iblis ingin merusak yang namanya keluarga. Jadi, harus kita pahami bahwa Alkitab hanya mencatat dua persekutuan yang Tuhan ciptakan. Dua persekutuan kudus. Apa itu? Yang pertama gereja, Matius 16:18. Di mana Tuhan mengatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Lembaga kedua yang sama kudusnya dengan lembaga gereja, persekutuan yang sama kudusnya dengan persekutuan gereja, apa? Keluarga. Makanya di akhir zaman ini, saudara, iblis bukan hanya mau menghancurkan iman orang Kristen, dia mau menghancurkan dua persekutuan ini. Kalau enggak dia hancurkan gereja, yang kedua dihancurkan keluarga. Maka jangan kaget, isu ini benar-benar menjadi suatu isu yang penting bagi orang Kristen, di mana banyak orang yang akunya beragama Kristen, tetapi sesungguhnya keluarga itu malah dianggap sesuatu yang sepele. Jangan kaget kalau banyak orang Kristen yang menganggap persekutuan keluarga itu bukan sesuatu yang penting. Maka hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Kita buka dalam Kejadian, pasalnya yang kedua ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Bahwa di mata Tuhan yang paling penting adalah hubungan antara suami dan istri. Maka satu kali ada orang yang pernah bertanya sama saya. Dia bilang, kalau misalkan di perahu itu ada suami, ada istri, lalu ada orang tua. Lalu kalau kamu di situ hanya ada dua pelampung, kamu mau kasih ke siapa? Mau kasih ke istri yang mau diselamatkan atau mau dikasih ke orang tua yang diselamatkan? Ya tentu saja saya jawab, saya pilih dua-duanya. Saya aja nggak selamat nggak apa-apa. Cuma akhirnya dia bilang begini, enggak. Harus kamu selamat, satu lagi kamu pilih siapa? Orang tua atau istri? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam konsep kekristenan, bahwa yang dipersatukan Allah itu adalah suami dan istri. Ingat ya, bukan berarti bahwa kita menomorduakan orang tua, bukan itu maksudnya. Kita tetap harus menghormati orang tua, tetapi istri itu harus menjadi prioritas. Makanya Alkitab berkata bahwa laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istri. Maksudnya istri harus jadi prioritas. Dan ini yang terjadi di akhir zaman. Kita akan bahas 3 dosa besar, 3 hal yang iblis coba manipulasi sehingga banyak rumah tangga Kristen yang hancur berantakan. Dan saya doa setiap saudara, biarlah terus kita punya keluarga yang rukun dan damai, karena Alkitab berkata kesitulah berkat dicurahkan. Kita mulai dengan dosa yang pertama, kebiasaan pertama. Coba kita buka ayat Alkitab dalam Ibrani 13 ayat yang keempat. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Dosa pertama dalam rumah tangga yang sering kali mulai menjalar dalam rumah tangga keluarga Kristen adalah
dosa ketidaksetiaan atau dosa perselingkuhan. Makanya saudara jangan kaget, ada banyak sekali orang-orang suami-suami atau istri-istri yang terlibat dengan hal ini. Ingat, sekalinya suami istri buka celah, maka di situ iblis akan masuk. Dan banyak keluarga hancur karena ketidaksetiaan. Banyak keluarga yang hancur karena hal-hal yang seperti ini. Ingat bahwa tidak ada perselingkuhan dimulai langsung tiba-tiba begitu. Semua dimulai dengan sesuatu yang sifatnya sederhana. Maka sering saya bilang begini, suami-suami di tempat ini jangan pernah curhat sama wanita lain kecuali istri. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena engkau sedang membuka celah. Engkau mungkin akan berkata, kan cuma ngobrol-ngobrol biasa, kan cuma curhat. Namanya laki-laki butuh teman curhat. Pertanyaannya kan gampang, kenapa harus curhatnya sama lawan jenis? Ingat, karena ketika secara psikologis, kalau orang merasa didengarkan, maka dia akan jatuh ke dalam empati dan pada akhirnya jatuh dalam emosi. Maka saudara, jangan buka celah. Dan ini yang menjadi dosa pertama dalam rumah tangga kekristenan. Yang kedua, coba kita lihat dalam Kolose 3 ayat 19. Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang kedua, saudara, dosa dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan itu bersifat fisik, bersifat verbal. Apa itu fisik? Saudara, bersifat fisik adalah sesuatu yang ketika dia melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi saya mendapatkan fenomena baru sekarang ini. Ternyata yang mengalami kekerasan itu bukan cuma istri loh. Tetapi suami-suami juga mengalami kekerasan secara fisik. Artinya apa? Kita nggak bisa salahin para suami saja. Istri juga melakukan hal yang sama. Tetapi saya doa setiap saudara, orang-orang jemaat Kristen, kita punya hati yang lembut, saling mengasihi. Gunakan tanganmu bukan untuk berlaku kasar, gunakan tanganmu untuk membelai lembut istrimu, untuk menyiapkan makanan suamimu, untuk mengasihi anak-anakmu. Tetapi yang kedua, saudara, ada juga yang namanya kekerasan verbal. Tanpa kita sadari, ketika kita menyakiti suami atau istri dengan kata-kata. Maka saya sering katakan begini, suami-suami jangan pernah ngomong begini, ya, ke istri, kamu mah enak di rumah aja, saya kan yang kerja. Bapak Ibu, itu sakit loh buat istri. Istri-istri juga jangan bilang, kamu mah enak keluar terus, saya kan cuma di rumah. Hati-hati, itu yang namanya kekerasan verbal. Dan saudara tahu ketika kekerasan verbal itu terjadi, maka rasa emosi mulai menumpuk dan disitulah iblis mulai masuk. Karena nanti saya akan bahas apa yang menjadi tujuan akhir daripada iblis. Yang ketiga, saudara, coba kita lihat dalam Amsal pasal 15 ayatnya yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Yang ketiga, saudara, dosa dalam rumah tangga yang paling sering muncul adalah dosa pertengkaran atau perkataan yang menyakiti. Ya, maka saudara, lidah ini harus dijaga. Karena Alkitab berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Saudara, lidah ini, itu kalau nggak dijaga, itu benar-benar bisa menyakiti banyak orang. Dan uniknya, kalaupun engkau sudah minta maaf, pada akhirnya engkau pun sulit untuk membuat hati itu utuh kembali seperti semula. Sama seperti vas ketika dia pecah jatuh ke bawah, mau dilem seperti apa, tandanya pasti masih ada. Maka, saudara, sekarang ini, gunakan perkataanmu untuk membahagiakan keluarga. Gunakan kata-katamu untuk membangun iman. Ini adalah 3 hal yang menjadi dosa dalam rumah tangga. Nanti kita akan tanya jawab, Pak Surya juga akan bertanya, saya akan menjawab. Saudara, pertanyaannya, kenapa iblis menggunakan 3 strategi ini? Tujuan akhir iblis, saudara tahu apa? Supaya suami istri bercerai. Saudara, gini, lihat ya. Masih ingat tadi ada 2 persekutuan kudus yang Tuhan ciptakan apa? Gereja dan rumah tangga. Bagaimana iblis mau acak-acak gereja? Gereja pecah, saling menghakimi, saling berkompetisi. Sedangkan untuk rumah tangga,
Tujuan akhir iblis apa? Yaitu supaya suami istri bercerai. Itu tujuannya. Alkitab berkata suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Artinya kalau suami dan istri putus hubungan, sasaran akhirnya adalah iblis mau menanamkan sebuah mindset bahwa Kristus dan jemaatnya bisa dipisah. Maaf, Kristus dan jemaatnya bisa dipisahkan sama seperti suami bisa dipisahkan dengan istrinya. Maka saudara, hati-hati. Keluarga itu penting. Keluarga itu adalah lembaga persekutuan yang kudus yang Tuhan ciptakan untuk apa? Untuk menunjukkan kasih Kristus kepada jemaat. Jadi kalau suami tidak mengasihi istri, maka iblis akan membuat pola supaya semua orang juga percaya bahwa Kristus tidak mengasihi lagi jemaatnya. Sekarang kita mulai dengan tanya jawab. Pak Surya, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Ya, dari saya pribadi mungkin saya akan bertanya ya, Pastor Geri ya, untuk supaya kita dapat untuk keluarga yang harmonis itu di dalam rumah tangga, selain saling komunikasi, ada nggak ya tips and triknya selain komunikasi yang lancar itu kita harus seperti apa? Dalam arti bertumbuh bersama dalam Kristus, atau misalnya kita kan seringkali itu terjadi antara keluarga tuh ada pilih dengan mungkin mertua atau mungkin dengan istri, itu sering terjadi polemik gitu loh. Jadi kira-kira ada tips and trick apa ya kira-kira untuk supaya hidup dengan istri juga oke, dengan mertua atau orang tua juga oke gitu Pak. Oke, good. Pertanyaan menarik. Ingat bahwa pola keluarga Kristen itu harus mengikuti pola Kristus kepada jemaatnya. Dan bagaimana bukti Kristus mengasihi jemaat? Cuma bisa digambarkan dengan satu kata, korban. Kasih Kristus digambarkan dengan korban. Maka kalau mau suami dan istri bahagia, harus ada rasa berkorban. Yang saya maksud rasa berkorban itu begini. Saya yakin Pak Surya juga punya hobi. Istri juga punya hobi. Saya punya hobi, istri saya juga punya hobi. Tetapi kalau kita hanya mau menghabiskan waktu untuk hobi kita masing-masing, maka keluarga berantakan. Apa yang kita lakukan? Korban. Ya. Korban itu bicara mengenai tanggung jawab kita. Kalau kita sadar kita punya tanggung jawab, maka segala hal lainnya itu kita bisa nomor duakan. Artinya apa? Saya nggak bilang bahwa korban itu kita harus mengorbankan banyak hal dengan cara yang berat. Dasarnya kalau cinta, Pak. Dasarnya kalau cinta, maka korban tidak akan terasa berat. Dasarnya kan cinta. Maka saudara yang terkasih, engkau mungkin punya kegemaran masing-masing. Engkau mungkin berkata, oh saya memang kebiasaan saya setiap hari Sabtu saya harus begadang sampai malam. Tetapi dalam rumah tangga sama seperti Kristus mengasihi jemaat, maka Kristus mengorbankan dirinya. Maka suami harus berkorban, istri juga harus berkorban. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa? Sorga. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, suami tidak boleh memutuskan apapun sendirian. Istri pun tidak boleh berjalan sendirian. Maka saudara, biarlah firman ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita, dan firman yang ditabur ini boleh terus bertumbuh berbuah lebat dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Tuhan sudah sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.